Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber dan para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara webinar pada hari ini, Indonesia Goes to Digital bersama CNBC dan seluruh rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya berbagi layar untuk sharing tentang program untuk penyiapan talenta digital di tanah air. Seperti kita ketahui, potensi ekonomi digital Indonesia ini sangat besar. Di tingkat Asia Tenggara, kita mungkin menempati posisi tertinggi dengan skala ekonomi yang sangat besar di dalam ekonomi digital ini. Diperkirakan di tahun 2025 itu transaksi ekonomi digital diproyeksikan mencapai 133 miliar US dollar atau 1.800 triliun rupiah. Dan potensi tersebut, ini potensi Indonesia ini perlu kita sambut dan akselerasi bersama dengan menyiapkan talenta-talenta di bidang digital ini. Kita juga melihat startup digital di Indonesia ini juga yang terbesar di Asia Tenggara. Jumlah startup digital di Indonesia ini 4 kali lipat lebih banyak dari seluruh startup digital yang ada di Asia Tenggara, kecuali Indonesia. Jadi ini betul-betul satu peluang yang sangat baik untuk kita mengakselerasi transformasi ekonomi kita. Kemudian juga kunci dari itu semua tentu adalah ketersediaan pool talenta di bidang digital untuk menyongsong revolusi industri keempat dan society 5.0. Sebagai gambaran, saat ini kita memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, sangat banyak. 378 diantaranya ini PTN, 122 di bawah Kemdikbud, dan 179 ada di bawah kementerian lain dan Kementerian Agama. Dengan 30.000 program studi dan 300.000 dosen, dan saat ini lebih dari 8,5 juta mahasiswa. Data terakhir 2021 ini mencapai 8,7 juta mahasiswa. Dan yang menarik, 56% dari mahasiswa kita itu adalah perempuan. Jadi ini women power. APK kita terus meningkat dengan sasaran di 2024 37% angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi kita. Nah, saat ini kita juga menghadapi tantangan besar revolusi industri 4.0, di mana 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang digantikan oleh otomasi dan sistem cerdas yang saat ini terus berkembang. Ini prediksi dari McKinsey beberapa tahun yang lalu, 2020 kalau tidak salah. Jadi dalam 10 tahun ke depan, 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang tergantikan oleh otomasi. Sementara kalau kita lihat dari lulusan perguruan tinggi setiap tahun 1,7 juta sarjana, artinya jumlah pekerjaan yang hilang ini sama dengan jumlah atau bahkan lebih besar dari jumlah sarjana yang kita hasilkan selama 10 tahun ke depan. Ini tentu tantangan yang sangat besar, tetapi peluang untuk lahirnya pekerjaan baru 2 kali lipat lebih banyak dari pekerjaan yang hilang. Dengan kompetensi-kompetensi baru yang mungkin saat ini belum kita ketahui, dunia industri pun juga belum tahu. Kalau kita refleksi balik 10 tahun yang lalu, banyak pekerjaan yang hari ini ada, 10 tahun yang lalu belum ada. Nah, sehingga tantangan bagi perguruan tinggi adalah menyiapkan skill dan kompetensi baru yang lebih adaptif, lebih agile, lebih kompleks problem solver, literasi digital, literasi baru, pendekatan-pendekatan multidisipliner yang harus kita siapkan pada lulusan perguruan tinggi. Nah, inilah yang mendasari lahirnya program Kampus Merdeka, dari pendekatan sempit preskriptif menuju pada pembelajaran yang lebih fleksibel tetapi kaya dengan makna. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah lintas program studi sampai 20 SKS, serta mengambil pembelajaran dari kampus kehidupan melalui kegiatan di luar kampus sehingga 2 semester atau 40 SKS. Jadi pembelajaran bisa lebih fleksibel, tetapi kaya dengan makna, kaya dengan kompetensi yang dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan di dunia kerja. 9 kegiatan Kampus Merdeka yang sudah kita luncurkan, itu mulai dari pertukaran mahasiswa, baik di tingkat nasional maupun internasional,
Tahun lalu kita mengirim 1.000 mahasiswa ke kampus-kampus ternama dunia, dan 20.000 mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa di tingkat nasional. Kemudian program magang di tempat kerja apapun yang akan dimasuki oleh para lulusan perguruan tinggi, baik di industri, di birokrasi, di lembaga-lembaga internasional, maupun juga lembaga-lembaga organisasi-organisasi non-profit. Jadi banyak sekali peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan kompetensinya. Mengajar di sekolah, ini kita juga mengirim 30.000 mahasiswa mengikuti program ini, mengajar di pelosok negeri, meningkatkan literasi, numerasi anak-anak kita, mendampingi para guru di desa-desa di pelosok negeri. Penelitian juga demikian, mahasiswa bisa full time menjadi asisten researchers, sehingga mereka akan menjadi sarjana yang handal di dalam penelitian. Proyek-proyek kemanusiaan juga puluhan ribu mahasiswa mengikuti program ini untuk membantu memitigasi pandemi COVID-19 maupun juga berbagai bencana alam yang kita alami di tahun 2021. Kemudian juga kewirausahaan mahasiswa juga kita akselerasi tadi karena startup di Indonesia ini termasuk yang paling maju di Asia Tenggara. Nah, terus kita akselerasi, dan ini studi proyek mandiri ini juga sangat penting untuk menyiapkan talenta-talenta dengan kompetensi yang belum ada di kampus, baik itu tentang machine learning, big data analytics, deep learning, AI, IoT, dan sebagainya. Selama 1 semester kemarin, puluhan ribu mahasiswa mengikuti program micro credentials ini dengan project base berdasarkan proyek-proyek nyata di industri maupun di birokrasi untuk diselesaikan menjadi berbagai aplikasi, berbagai macam solusi dengan menggunakan teknologi digital seperti AI, machine learning, deep learning, dan sebagainya. Kemudian membangun desa ini juga mengakselerasi kemajuan desa-desa kita, pasar tradisional, dan sebagainya. Dan terakhir, bela negara, komponen cadangan, program dari Kementerian Pertahanan. Nah, untuk menyiapkan talenta digital ini ada berbagai upaya yang sudah kita lakukan melalui pendidikan formal, ini melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer, kita tuh punya banyak sekali perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terkait dengan teknologi digital, komputer, sistem informasi, dan sebagainya. Lebih dari 1.000 perguruan tinggi negeri, swasta, maupun perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan 11.000 program studi yang relevan dengan teknologi digital. Dengan jumlah mahasiswa hampir 1.800.000 mahasiswa di bidang teknologi informasi, ilmu komputer, sampai ke big data analytics, dan sebagainya. Ini banyak sekali, jadi tidak kurang-kurang sebetulnya. Artinya 800.000 mahasiswa, artinya setiap tahun kita melahirkan 200.000 sarjana baru di bidang teknologi digital ini. Kita juga sudah menyiapkan cyber education, baik itu melalui ICE Institute, Indonesia Cyber Education Institute, untuk menyelenggarakan berbagai macam program yang terkait dengan teknologi digital. Ini juga kita berkolaborasi dengan edX dengan menyediakan paling tidak 158 mata kuliah yang terkait dengan teknologi digital. Jadi secara ringkas, potensi ekonomi digital di Indonesia ini sangat besar, dan kita menyiapkan 2 hal. Pertama, pool talenta digital, tadi yang sudah saya sampaikan, baik melalui perguruan tinggi atau program-program konvensional, melalui pendidikan formal, dengan lebih dari 10.000 program studi, hampir 11.000 program studi, dan 800.000 mahasiswa. Kemudian melalui micro credentials yang selama tahun kemarin itu telah menghasilkan lebih dari 70.000 sertifikasi untuk para mahasiswa, dengan sertifikasi yang diakui oleh industri global karena dilakukan oleh para pemain teknologi global itu sendiri. Kemudian yang kedua, melalui riset dan pengembangan di bidang teknologi digital, berbagai riset di bidang AI, big data, IoT, machine learning, cloud computing, dan sebagainya. Dan ini kita akselerasi melalui Kederika, kolaborasi perguruan tinggi dengan industri untuk meningkatkan riset dan pengembangan di bidang teknologi AI ini, serta juga pengembangan berbagai hardware merah putih, baik itu BTS, tablet, laptop merah putih, mobil cerdas, bus merah putih, dan sebagainya. Dan kita juga berinvestasi dengan saat ini Dikti sudah memiliki superkomputer untuk bidang AI dengan kapasitas 25 petaflops yang siap untuk digunakan dalam riset-riset kolaboratif antara perguruan tinggi kita dengan industri. 25 petaflops cukup besar ya.
25 triliun komputasi per sekon. Jadi ini sangat potensial untuk dimanfaatkan, mengembangkan berbagai riset di bidang digital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga talenta digital di tanah air akan semakin berkembang dan Indonesia menjadi leader di bidang pengembangan talenta digital di Asia Tenggara dan dunia. Hanya melalui kolaborasi antara kampus dengan dunia usaha dunia industri, hal tersebut bisa kita capai bersama-sama dan kemanfaatannya bisa kita nikmati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.